Kesalahan apa yang dilakukan oleh Om Deddy ketika podcast bersama Putri Aryana? Yuk kita tonton dulu ini videonya. Responnya kan banyak pejabat-pejabat yang Cat. Ribet lu Pe, buruan. Di sini terjadi drop time audio. Ini dropnya ini nggak terlalu jauh. Jadi gini maksud gue, antara mulut nganga sama suara itu suaranya telat dikit. Ya. Persekian detik. Loha, jumpa lagi bareng gue Jape Sitorus, owner dari Jape Record. Di episode kali ini gue akan ngebacotin Om Deddy melakukan kesalahan ketika podcast dengan Putri Aryani. Kira-kira kesalahannya apa ya? Tengil banget gue ya ngebacotin channel yang udah gila sultan gitu. Apakah gue pansos? Bisa jadi. Udah dulu lah. Santai. Jadi gini, gue sengaja mau ngebacotin Om Deddy dalam artian gini loh. Ternyata sekelas Om Deddy pun ya melakukan kesalahan. Nah, kenapa contohnya Om Deddy? Karena kalau gue ambil contoh channel-channel yang biasa, yang masih rendah, biasanya itu nggak ditanggapi sama konten-konten kreator yang masih newbie gitu. Padahal kalaupun channel YouTube yang ece-ece gue bacotin, gue kasih tahu, oh lu melakukan kesalahan ini, lu melakukan kesalahan ini, solusinya begini, itu apa ya, ada daging di situ. Tapi terkadang karena yang gue bacotin cuma channel biasa, dicuekin. Gue sengaja langsung ngebacotin channel Sultan. Kesalahan apa yang dilakukan oleh Om Deddy ketika podcast bersama Putri Aryana? Yuk kita tonton dulu ini videonya. kardio tuh betul kardio otot. Kan olahraga. Iya, betul, Terus ukulele. Ukulele, harmonika bisa? Harmonika nggak punya sih. Oh, wah gimana sih ibu ya? Bisa Biola nyoba dikit. Bisa beliin piano, nggak mau beliin. Biola. Biola bisa? Dikit-dikit. Belum masing itu kayak suara angsa kalau melahirkan kayak gitu. Oh iya itu sama. Aska waktu itu juga gitu. Waktu kecil saya ajarin biola, panggil guru, ajarin biola. Tapi setelah berapa lama akhirnya nyerah. Resign. Nyerah. Gurunya nyerah. Saya gurunya nyerah, tetangga protes kayaknya pada saat itu. Tetangga protes. Tapi oke, let's go deep. Gimana caranya kamu bisa ke American Got Talent? Di-invite. Di-invite? Iya. Oh. Padahal sebenarnya 2018 sempat Putri apply buat audition. Tapi ditolak. bukan ditolak lagi, nggak direspon. Mungkin nggak dibaca kali. Karena banyak. Iya. Ya, Terus tahun ini tahu-tahu ada undangan ke sana. Wow. Iya, tapi meskipun jalur undangan tetap aja audisinya sama. Maksudnya nggak ada keistimewaan apapun. Iya. Tetap itu budget bayar sendiri berarti. Biaya? Biaya dari sana. Oh, biaya dari sana. Iya, sendiri belum bisa. Oh, biaya dari sana. Oh, oke. Nah, terus begitu nyampe sana sampai itu kapan sih? Exactly kapan sih kejadiannya? Oke, cut dulu. Lu tahu gak kesalahannya di mana? Kalau orang awam melihat, fine-fine aja, nggak ada yang salah. Om Deddy gitu loh, ya kan? Pertanyaannya juga berbobot. Di sini letaknya, bukan masalah pertanyaannya, ya. Tetapi ada yang miss nih dilakukan oleh tim kreatifnya Deddy Corbuzier. Apa itu? Kita simak. Harus teliti ya. Pakai headset boleh, nggak pakai headset juga boleh. Tapi tolong fokus, oke? Fokus. Baru aja. Baru aja ya. Oke. Dan katanya ayah sampai resign, bener? Oh, itu udah lewat. Sekarang dia jadi produsernya Putri. Oh. Papa sekarang tetap aja kan. Tetap jadi produser yang manage Putri. Kamu. Iya. Kalau Bunda katanya nemenin terus. Iya. Dari Mama dulu, itu. Bunda dari dulu kan? Mama stylist. Mama stylistnya Putri. Iya. Oh, Mama stylistnya Putri. Mm-mm. Oh,
Jadi ini ya, apa lebih ke ini ya, dinasti keluarga ya. Iya betul. Karena semua yang lakuin keluarga ya. Betul. Tetap nggak tahu kesalahan di mana? Gua kasih tahu ya. Gua kasih clue, suara. Oke? Simak lagi. Bagus, tapi nggak usah bayar stylist lagi, nggak usah bayar manajer lagi. Lebih enak juga. Lebih enak, bener. Mama cerewet nggak? Ya. Ada mamanya loh di sini, tahu kan? Tahu. Ini mau peres apa enggak nih? Jangan peres coba. Suaranya lantang, Pe. Oke, sekarang Om Deddy suaranya udah nampol, gue bilang. Dari yang pernah gue ocehin kan bahwa suaranya Om Deddy itu soundnya itu rendah banget dibandingkan sound podcast gua. Tapi saat ini gua akui udah ada perbaikan. Tapi masih ada kesalahan. Atau gue bilang yang terlupakan. Simple tapi terlupakan. Apaan sih, Pe? Simak lagi. Perhatikan. Mama cerewet gak? Iya. Ya kan biasa kayak kalau mama-mama biasanya ya. Mama-mama kan memang seperti itu untuk kebaikan anak-anak. Wih, biasa untuk kebaikan anaknya. Iya. Terus begitu pulang nyampe Indonesia gimana? Responnya kan banyak pejabat-pejabat yang Cat. Ribet lu, Pe, buruan. Di sini terjadi drop time audio. Wede. Memang ini dropnya ini nggak terlalu jauh. Jadi gini maksud gue, antara mulut nganga sama suara itu suaranya telat dikit. Ya, persekian detik. Atau kalau bahasa kerennya itu cuma beberapa frame doang. Nah, per frame. Jadi kan kalau bahasa apa ya, gambar itu per frame per second gitu. Kan kalau gue baca ntar dah aku kasih tahu ya. Jadi gue mau ngomong apa ya? Udah dulu lah biar santai. Kalau kalian telah hampir semua video Om Deddy itu mengalami drop time audio, atau kalau biasanya kan terjadi adalah drop frame. Nah ini audionya gitu, audionya yang telat. Biasanya kan videonya telat gitu. Kalau misalkan dia drop frame, nah ini gua namain lah drop time audio. Itu bahasa gua gitu. Jadi audionya telat antara congor mulut sama suara cepetan nganganya si mulut gitu. Tipis sih. Kalau orang awam akan ke distract sama gambarnya dan suara audio yang lantang. Tapi buat kami, buat kami yang peka dengan audio, wah ini telat nih audionya, begitu. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena gue mengalami gitu. Bukannya gue so jago, gue share. Gue mengalami bahwa gue pernah melakukan kesalahan itu gitu. Ada hal yang gue lupakan. Kenapa ini terjadi? Karena Om Deddy menggunakan skema rekamannya pakai OBS. Jadi dia multicam, langsung direcord di OBS. Nah, antara gambar dan audio itu dari source yang berbeda atau dari sumber yang berbeda. Gambar diambil dari kamera nih kayak gua nih, pakai kamera profesional. Audionya gua ngambil dari sini, dari mic. Nah, ini dua perpaduan. Ini kan harus sinkron nih gambarnya. Nah, sekarang gua kasih lihat ke lulu semua apa bener nih sound Om Deddy Corbuzier itu dia telat gitu ya. Yuk kita buka yang namanya software editing video ya, apapun itu. Nah, dikarenakan laptop gua kentang ya, gua pakai software editing videonya yang ya standar aja lah. Ini dia Filmora. Oke. Nih. Oke, ini kelihatan kan? Di sini ada videonya. Ini audio yang udah gue geser, abaikan aja ya. Ya udah gue edit. Nah, kita fokus ke ini. Oke. Gue buka dulu audionya ya. Sini. Ya. Tuh. Oke. Bentar, nih karena
nggak pakai mouse, pakai ini apa namanya, mouse track. Oke, yang ini nih. Gua lebarin. Nah, oke, ini udah per frame ya. Teman-teman, ini yang bawah ini audio yang udah gua geser, udah gua edit. Sedangkan ini video dan audio yang original. Oke. Ini cara mau tahu sebenarnya video tersebut audionya telat apa enggak. Oke. Kita perhatikan, kita lihat ya. Nih, gambarnya gue lebarin, semoga bisa. Nah, oke. Lihat tangannya si Putri. Nah, ini adegan ngegebrak meja ini. Cih, adegan lagi. Oke, ngegebrak meja dia. Oke, apa yang terjadi? Lihat, per frame gue akan ajak teman-teman untuk melihat. Satu, yang mana sini? Oke. Nah, ini masih belum nempel ke meja. Logikanya ketika tangan belum nempel ke meja berarti belum ada suara kan keluar. Ya, kita tarik sekali lagi, sebret. Nah, udah nempel di meja, artinya harus keluar audio. Tapi yang terjadi nih, grafik ini nih, lihat grafik video ini tuh, yang atas ya, jangan yang bawah udah gue geser tuh, nggak keluar. Tetapi keluarnya di sini nih, di lihat kursor gue ya. Oke, kita geser ya, berapa frame nih dropnya. Satu, ini kan harusnya 1, 2, 3, 4 gue bilang. Kalau gue cara ngitungnya gitu, dari yang harusnya keluar suara itu udah 1, jebret. Entah, terserah teman-teman cara ngitungnya. Kadang-kadang setelahnya baru dihitung 1 frame. Oke, 1, kalau gue bilang 4 frame, 1, 2, 3, 4, drop 4 frame. Dikit banget, tapi kalau kita tonton terus ya secara seksama itu akan terasa kok telat ya suaranya gitu. Dan ini yang udah gua, yang bawah ini yang udah gua geser. Oke. Nah, yang mana sini? Nih, yang ini gua close ya audionya, set. Tuh, kita lihat tangannya Putri. Nah, tuh masih di atas. Tet, selesai. Nah, belum nyentuh meja. Jebret. Nah, langsung keluar audio. Tuh, langsung grafiknya pas kan di titik itu. Masa sih? Yuk kita dengerin ya. Gua ajak teman-teman buat dengerin audio originalnya dulu dah ya, yang belum gua geser. Oke, berarti yang bawah ini gua nonaktifkan ya. Ini yang belum gua perbaiki. Dengerin dan lihat congor mulutnya ya. Exactly. Makin itu makin enak. Bentar dulu, kedengaran nggak ya? Suaranya pelan nggak? Oh, kita ulang. Exactly. Makin itu makin enak. Setuju. Kamu juga waktu ke Amerika pusing tuh gak? Iya. Nyari sambal. Iya bener. Serius, ini pengalaman pribadi juga. Iya kan? Putri kan ada baca tuh di salah satu snack di kan dibacain papa. Papa salah beli. Itu katanya lime and spicy. Papa. No. Papa bacanya tuh lem. Papa kira tuh lem apa ya, daging kambing gitu. Oh, lem. Ternyata lemon yang asem. Jadi rasanya gak tahu, ya ampun. Pernah dapat snack itu rasa bau ketek. Masalahnya walaupun dia nggak bisa lihat, dia bisa nyium. I'm sorry, tapi dia belum pernah Putri ceritain ke siapa-siapa. Pernah dapat snack. Jangan cerita ke orang lain yang ini. Yang ini jangan cerita ke orang lain. Ini eksklusif di Ini eksklusif, jangan. Bener,
Berarti kayak rasanya gimana pun kok kayak bokep. Ma ini gak apa-apa ya, Ma? Gak apa-apa. Normal. Bener. Oke, Kat. Udah puas? Udah terasa kan? Gua ajak teman-teman buat dengerin hasil editan gua yang udah gue geser ya audionya. Oke. Biar teman-teman ngerasain perbedaannya dan tahu. Oke. Ini gua matikan yang volume ini sebret. Berarti ini gua aktifin ya. Oke. Dengerin ya suaranya dan perhatikan. Buka tutup mulutnya. Oke, ini dia. Exactly. Makin itu makin enak. Setuju. Kamu juga waktu ke Amerika pusing tuh gak? Iya. Nyari sambal. Iya benar. Serius, ini pengalaman pribadi juga. Iya kan? Putri kan ada baca tuh di salah satu snack di kan dibacain papa. Papa salah beli. Itu katanya lime and spicy. No. Papa bacanya tuh lem. Papa kira tuh lem apa ya, daging kambing gitu. Oh, lem. Ternyata lemon yang asem. Jadi rasanya gak tahu, ya ampun. Pernah dapat snack itu rasa bau ketek. Masalahnya walaupun dia nggak bisa lihat, dia bisa nyium. I'm sorry. Tapi dia belum pernah Putri ceritain ke siapa-siapa. Pernah dapat snack. Jangan cerita ke orang lain yang ini. Yang ini jangan cerita ke orang lain. Ini eksklusif di Ini Close the Door. eksklusif, jangan. Bener. Putri kayak rasanya gimana pun kok kayak bokep. Ma ini gak apa-apa ya, Ma? Gak apa-apa. Normal. Bener. Tapi di Amerika itu mau nyari makanan pedas dibilang hot juga gak hot. Enggak, jadi dia tuh malah lebih ke asam itu. Bener. Dan kan apa, they have like Tabasco something Iya, right? Tabasco. Right? Lebih kocak lagi. Putri kan pernah makan yang kayak apa tuh, yang dia ada donat bulat. Yang kayak donat juga memang bulat, Put. Sorry nih, Put. Kali ini saya nggak setuju dengan Anda. Sorry nih. Nggak bolong. Hah? Donat. Oke. Udah terasa bedanya. Kenapa ini terjadi? Tadi gua sempat bilang bahwa ini dikarenakan skema yang dilakukan Om Deddy itu kan dia rekaman multicam ya. Nah, si tim kreatifnya nggak mau ribet. Jadi dia rekam di OBS. Jadi teman-teman cari deh, search aja video Om Deddy, di mana judulnya kalau nggak salah Om Deddy sombong gitu tentang peralatannya. Di situ dia kasih tahu bahwa dia langsung ngedit katanya. Halo, sorry. Dia dengan bangganya bilang, ini keren nih komputer, kita langsung edit katanya. Buset, buat orang awam pasti akan bilang keren, langsung ngedit multicam. Tapi buat kita yang paham, ya ini mah tim kreatifnya nggak mau capek gitu. Nah, yang terjadi hati-hati, ada drop di situ. Entah drop frame-nya yang jadi lambat atau audionya gitu. Entah gambarnya atau audionya yang dia akan salah satu itu akan lambat. Itu maksud gua. Kenapa? Karena source antara gambar dan audio itu beda. Nih kita masuk ke OBS biar teman-teman paham. Nah ini gue udah di OBS, oke? Udah di OBS. Nah ini kan gambar gue nih. Ini kamera ini, gambar ini gue dapat dari si kamera depan gue. Sama tipenya kamera gue oleh Om Deddy Corbuzier, yaitu FDR AX700 ya, 4K. Perbedaannya adalah lighting gue masih pakai lampu taman. Kalau Om Deddy udah godox ya. Jadi rata gitu. Terus sehingga mengakibatkan cahayanya ya masih kampret lah punya gue. Iya. Nah audio gue ambil dari nah kita lihat source-nya. Nah, pakai sound card. Ya, sound card Focusrite ya. Om Deddy juga melakukan kayak gini, dia pakai sound card, oke. Lalu yang kelupaan adalah ini.
setting jepret. Nah, offset sinkronisasi. Wah, itu juga harus diperhatikan. Di sini nih gue ada angka minus 371 mili per second ya, per frame ini ya. Kenapa ini minus, kenapa enggak plus 0? Nah, kenapa angka di minus? Karena di sini gua pakai filter ya, audio atau plugin itu banyak dan berat. Jadi semakin banyak ini kita pakai filter di sini ya, dan semakin kita memakai filter yang berat kayak VST ya. Dia bukan VST3 ya, VST2 ya. Baru dia bisa kebuka di OBS. Dia semakin berat sehingga suara semakin telat gitu. Nah, ini Studio One. Ini audio dari Studio One yang biasanya gue pakai buat live streaming musik. Jadi dari DAW, Digital Audio Workstation, gue tembak ke OBS, maka ditangkap di sini. Ini gue nonaktifkan dulu. Nah, plugin yang aktif adalah ini, kompresor bawaan dari Focusrite. Tampilannya seperti ini. Oke, tuh. Ya, tampilan seperti ini buat ngangkat si suara. Oke, kita abaikan, gak usah terlalu panjang lebar soal kompresor, soalnya ilmu mahal. Lalu gua ada yang namanya mastering. Nah, dari Ozone 9. Nah, ini dia yang benar-benar buat nendang suara. Kenapa? Karena ini buat mengejar yang namanya loudness yang diperbolehkan oleh YouTube, yaitu minus 14. Gue pakai plugin ini. Oke. Lalu di bawah plugin ini gue kasih limiter biar dia nggak ngepick. Nah, semakin banyak filter yang kita pakai di sini atau plugin yang kita pakai di sini, sehingga mengakibatkan audio itu menjadi delay, tidak sinkron dengan gambar gitu. Makanya di sini namanya offset sinkronisasi. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya apa sih? Oke, kita coba ini jadi 0 ya. Apakah benar delay apa enggak? Oke, bentar ya. Kita pengen tahu apakah dia delay apa enggak. Oke, ini cara tahu ini delay apa enggak ya. Nih dia. Delay enggak tuh? Delay enggak? Antara suara tangan gue dengan suaranya sama apa enggak? Ya, delay kan? Oke, gue berhentiin dulu nih rekamnya. Lalu tadi angkanya berapa? Minus 371. Bentar ya, baru gua rekam lagi. Benar gak sih? Minus 371. Gua lihat dulu catatan gua. Ini handphone mahal nih karena di sini data-data ya. Data-data soal peraudioan ya. Gue selalu catat di handphone gue karena gue punya otak, punya kapasitas 371. Oh iya bener. Kenapa tadi gue berhenti merekam di OBS? Karena setiap kita setting gonta-ganti ini, dia baru ngebaca kalau kita stop terus kita mulai. Nah, Om Deddy tuh kayak gitu. Dia di sini direkam di sini, jadi bisa gonta-ganti multicam gitu. Oke, nah itu dia kesalahan yang dilakukan Om Deddy ya oleh tim Om Deddy Corbuzier ya. Dan ada lagi nih kesalahan berikutnya ya. Kita close dulu ini ya. Nah, oke, ini gue bilang apa ya?
Ya bisa dibilang kesalahan juga sih. Oke, gue mau ajak teman-teman nonton dulu ya, sembari dengerin. Ini abaikan dulu audio bawah udah gue edit. Kita dengerin dulu suara aslinya ya. Oke, ini dia. Mana? Oh, belum di play. Tanah airku Indonesia, permata indah dunia. Ribu pulaunya, ratusan bahasa, ku puja sepanjang masa. Aku cinta Indonesia, di sini aku berdiri untuk negeriku, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatulah kita dalam perbedaan, saling menguatkan, mencintai, karena kita satu, Indonesiaku. Kering banget bos, kering ya. Memang dalam pereditan audiovisual tidak ada yang namanya pakem. Kita terserah mengeksplor kreativitas kita. Iya, menurut gua nggak ada yang salah. Tapi kalau gua menjadi tukang editnya Deddy Corbuzier, pas momen kayak gini gua akan tetap kasih efek di suaranya. Minimal efek dikit aja, kasih reverb dikit. Ya, terus ada nyeletuk. Tapi kan itu sengaja karena pengen kita tunjukin suara aslinya. Iya boleh, nggak apa-apa. Dalam konteks kalau misalkan ini audisi gitu, kita mau ngasih tahu bahwa ini loh suara aslinya. Tapi ini kan bukan audisi, ini wawancara. Orang mau menikmati suaranya. Gua kasih efek lah. Oke, ini dia hasilnya ketika gua kasih efek reverb. Ya, audio yang aslinya gue matiin. Gue mah simple pakai Filmora aja udah. Oke. Kita dengerin kualitas audionya. Tanah airku Indonesia, permata indah dunia. Ribu pulaunya, ratusan bahasa, ku puja sepanjang masa. Aku cinta Indonesia, di sini aku berdiri untuk negeriku, Bhinneka Tunggal Ika. Bersatulah kita dalam perbedaan, saling menguatkan, mencintai, karena kita satu, Indonesiaku. Ya, sih lebih megah kan? Ya, menurut gua enakan dikasih efek. Nah itu dia ya, sedikit bacotan gue terhadap Om Deddy Corbuzier ya. Semoga para YouTuber pemula ya semakin terpacu lagi ya melihat ternyata channel YouTuber Sultan pun mengalami kesalahan, melakukan kesalahan. Jadi ada peluang loh buat kalian bisa menyalip para YouTuber Sultan dengan catatan memperbaiki kualitas
baik itu kualitas visual dan audio. Tapi dalam konteks ini gue bener-bener konsen untuk audio. Nah, untuk visual gimana? Teman-teman belajarlah dari YouTuber lain, karena gue ya visual ya gue akui gue kurang jago lah. Tapi soal audio ekspor, wah songong banget Jape. Namanya juga bacot ya gak? Jape Stories owner dari Jape Record pamit undur diri dulu. Dadah bye-bye.